Halo, 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 halo. Kembali lagi di channel Christian Family. Video kali ini aku mau bongkar-bongkaran nih, sesuai dengan judulnya nih. Bongkar gaji aku berapa sih? Tapi yang akan aku bongkar itu gaji waktu aku kerja di Tokyo dulu tahun 2019. Dan ini adalah gaji waktu pertama kali aku bekerja di Jepang sebagai lulusan baru. FYI dulu, waktu pas aku kerja di Tokyo itu aku kerja sebagai staff retail di sebuah toko. Aku di sana kerjanya berdasarkan shift gitu kan. Biasalah kerjaannya tuh kayak buka toko, terus display barang, terus ya ngelayanin customer gitu-gitu sih sebenarnya ya. Tahulah pekerjaan seorang staff di toko tuh kayak gimana, nggak beda jauh sama di Indonesia. Di mana-mana sama. Oke, langsung aja aku mau spill salah satu slip gaji aku waktu pas aku kerja di Tokyo dulu. Dan inilah kesini aja deh. Dan inilah salah satu slip gaji aku. Di sini belum diliatin dulu berapanya, tapi di sini terlihat bahwa ini adalah gaji tahun 2019 di bulan Agustus. Waktu itu gajiannya itu setiap tanggal 15. Jadi kalau misalnya tanggal 15 nya libur berarti hari sebelumnya gitu, sebelum tanggal 15. Dan ini contohnya gitu, tanggal 13 dikirim, ditransfer. Nah, pertama mau dari mana dulu nih? Pengeluarannya dulu, potongannya dulu, atau pendapatannya dulu? Oke, kita spill buka dari pendapatannya dulu aja kali ya. Berapa yang masuk? Pertama, di garis pertama adalah Hongkyu. Itu tulisannya Hongkyu, yaitu adalah gaji pokok. Waktu itu aku dapat ya segini, 235.000 yen. Wow, gede ya. Di kurs berapa tuh? Sayang sekali kurs hari ini lagi anjlok. Terus yang kedua itu, baris kedua itu adalah Mochikabu Shorei Kin. Ini tuh insentif saham. Jadi waktu dulu di perusahaan aku tuh, mereka kan udah terdaftar tuh di Bursa Efek gitu kan. Nah, aku tertarik gitu, ikutan juga jadi pemegang sahamnya gitu. Jadi aku tiap bulan gitu, cuma satu lot gitu kalau nggak salah, cuma satu gitu pokoknya mah. Aku nabung gitu, jadi emang rencananya nabung gitu. Nah, setiap nabung bakal langsung dikasih keuntungannya gitu. Nah, ini keuntungannya, insentif sahamnya gitu, langsung dikasih tuh. Jadi aku ngitungnya 5.000, terus ini dapatnya 500 gitu. Jadi bertambah tabungannya gitu. Terus yang baris ketiga itu tulisannya tuh Hikazetsu King. Jadi ini adalah perjalanan bebas pajak. Jadi ini tuh adalah biaya transportasi sih, jadi uang transport. Nah, ini biaya transport aku dari rumah ke kantor segitu. Yaitu 23.540 yen. Mahal ya. Terus selanjutnya itu adalah Hotegai Jikangai. Jadi ini adalah di luar jam resmi, artinya adalah lembur. Ini adalah uang yang aku dapat pada saat lembur. Totalnya segini lemburnya pada bulan Agustus ya. Iya bulan Agustus lagi rame-ramenya, soalnya musim panas. Terus yang terakhir itu adalah Shinya Warimasi, yaitu artinya itu biaya tambahan larut malam. Jadi
Kalau di Jepang itu misalnya lebih dari jam malam itu tuh jadi si si lemburnya atau misalnya si gajinya itu jadi naik berapa persen gitu. Nah ini lebihnya ya meskipun gak banyak, lumayan ya, 578. Lumayan ya. Oke, jadi total pendapatan aku tuh jadinya segini pada saat Agustus 2019, yaitu 273.921 yen. Udah gitu kita ke pengeluarannya, dipotong dari gaji tuh apa aja sih gitu. Nah ini dia. Pertama itu ada namanya Mochika Buka, yang tadi aku bilang aku ikutan ini saham yang aku tabung itu 5.000 per bulan, terus mereka langsung kasih keuntungan 500 nya, yaitu 10% nya, terus jadinya 5.500. Jadi 5.500 itu dipotong jadi dari pendapatan, tapi itu disimpan gitu, meskipun pengeluaran tapi disimpan, nanti aku bisa ambil gitu. Nah yang kedua adalah Shotaku Yachin atau sewa rumah buat karyawan. Di sini aku dipotong 40.580. Ini tuh udah termasuk listrik. Sebenarnya harga rumahnya itu lebih daripada ini, cuma di perusahaan aku yang dulu aku dapat tunjangan rumah. Aku dapat tunjangan rumah itu sekitar maksimal tuh 70%. 70%-nya itu berdasarkan daerah, dan kalau misalnya tinggal di daerah Tokyo 23 ku gitu, itu tuh disubsidi sama perusahaan sekitar 42.000, dan sisanya kita harus bayar. Nah ini sisanya yang aku harus bayar pada saat itu aku tinggal di Tokyo bagian 23 aku. Lumayan banget kalau misalnya perusahaannya tuh ngasih tunjangan rumah tuh, lumayan banget. Kalau enggak itu mahal kan, biaya sewa di Tokyo tuh mahal banget. Terus yang ketiga itu adalah Koyohoken. Koyohoken itu sama dengan asuransi kerja. Ini per bulannya sekitar 820 yen. Ya lumayan ya, sekitar 100 ribuan. Terus yang selanjutnya adalah Kenko Hoken, yaitu asuransi kesehatan. Kita diwajibkan tentu saja untuk menjadi anggota asuransi kesehatan kalau sakit kan, supaya bisa dapat pengobatan hanya membayar 30% di Jepang. Dan asuransi kesehatan ini sekitar 13.160. Gede banget. Gede semua. Gede nih, 13.000 sebulan. Wah, selanjutnya adalah Kosenenkin. Ini adalah pensiunan, uang pensiunan karyawan. Jadi setiap bulan dipotong segini, 25.620 yen. Gede banget. Gede banget. Nah, yang selanjutnya adalah Shakai Hoken Goke. Jadi itu semua adalah jumlahnya berapa. Jadi jumlahnya itu sekitar 39.600. Nah gitu, selanjutnya ada Kazei Taisho Gaku, yaitu jumlah kena pajaknya tuh sekian, 210.781. Terus yang terakhir adalah Shotokuzei atau pajak pendapatan. Tentu aja kalau misalnya kamu kerja, kamu punya pendapatan, automatically ya kamu kena pajak, dipotong pajak. Lumayan ya, 5.130. Dan pengeluaran aku ya, potongan dari gaji pada saat itu sebesar 90.810 yen. Jadi total yang dikirim ke rekening bulan tersebut adalah 183.111 yen. Lumayan, sekitar 20 juta ya. Tapi ingat, ini tuh nanti kan dibelikan
transport yang sebulan itu kan, terus belum biaya sehari-hari kayak wifi, terus telepon, terus ya makan. Tapi kalau misalnya karena single, kalau misalnya nggak banyak cincai nggak banyak hangout sana sini, bisa banget ini, bisa banget nabung ini, gede ya lumayan. Gimana, tertarik kerja di Jepang, di Tokyo? Lumayan gajinya, apalagi kalau misalnya punya kualifikasi lebih daripada itu, mungkin bisa kerja di bidang-bidang lainnya yang mungkin lebih gede gajinya. Good luck kalau yang punya mimpi kerja di Jepang, gajinya terlihat besar tapi ya sesuai juga dengan kebutuhannya. Kalau misalnya untuk sendiri itu lebih dari cukup, tapi kalau misalnya hati-hati kalau misalnya udah berumah tangga sebenarnya, karena di Tokyo, di kota metropolitan itu berat bu. Ya, udah segitu dulu video kali ini mengenai gaji aku waktu pas aku di Tokyo. Bener-bener dibongkar banget nih. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.